Ya, teori berikutnya dari teori perkembangan bahasa yaitu adalah teori behavioristik. Nah, kalau kita melihat dari kata behavior gitu ya, itu kan berarti perilaku. Nah, di sini memang para ahli behavioris gitu ya, dia menganggap bahwa suatu perkembangan di dalam individu itu dipengaruhi berdasarkan pengalaman pengalaman yang terjadi atau dilakukan oleh individu sehingga itu akhirnya membentuk suatu perilaku atau membentuk suatu sikap. Nah, contohnya kalau kita ngelihat dari gambar di depan ini ada yang namanya pengkondisian klasik gitu ya, teori belajar behavioristik. Jadi di sini ada seekor anjing ya, seekor anjing dia itu diberikan sebuah tulang atau makanan. Nah, kemudian respon yang dikeluarkan oleh anjing adalah berupa keluarnya air liur atau salivation, dia keluar. Nah, ini akibat dari adanya stimulus yang diberikan oleh makanan sehingga menyebabkan anjing ini mengeluarkan air liur. Ini dilakukan eksperimen sederhana yang membuktikan bahwa ternyata ada stimulus itu di menghasilkan suatu respon gitu ya, menghasilkan suatu respon, suatu perilaku. Nah, nanti ini bisa dianalogikan atau bisa di apa namanya bukan diterapkan, bisa disamakan gitu ya dengan apa yang terjadi di manusia juga. Oke, ini dari teorinya Pavlov ya. Nah, kemudian yang pertama tadi balik lagi ke sini bahwa anjing akan keluar air liur ketika dia diberikan makanan. Kemudian suatu ketika anjing pada saat dia lapar dia tidak diberikan tulang atau tidak diberikan makanan, tapi hanya sebuah ring atau bel atau lonceng dibunyikan, ya, garpu tala dibunyikan. Apa yang terjadi? Ternyata respon dari dibunyikannya garpu tala ini ternyata tidak terjadi apa-apa di anjing, jadi tidak mengeluarkan air liur. Nah, kemudian suatu ketika lagi, besoknya lagi, ternyata uh, ilmuwan tersebut mencoba lagi bahwa dia diberikan tulang, kemudian juga diberikan makanan ya, dan juga ditambahkan stimulus tambahan yaitu berupa lonceng. Jadi diberikan makanan plus diberikan lonceng juga. Jadi pada saat memberikan makanan sekaligus bersamaan yaitu diberikan garpu tala atau loncengnya dibunyikan. Apa yang terjadi? Ya jelas bahwa anjing akhirnya berliur. Nah, kemudian dari respon ini, dia coba lagi. Ternyata beberapa kali diberikan stimulus yang bersamaan ini secara simultan, pada suatu ketika dicoba lagi tanpa ada sebuah atau tanpa ada tulang, tanpa ada makanan. Jadi hanya berupa loncengnya saja atau bell ringnya saja. Apa yang terjadi? Ternyata walaupun tidak ada makanan, anjing mengeluarkan air liur. Nah, ini merupakan salah satu bentuk contoh yang banyak diberikan terkait dengan pemahaman atau bahasan teori behavioristik dari Pavlov. Nah, kenapa sih teori behavioristik ini dijelaskan dalam teori perkembangan bahasa bahwa memang para ahli teori behavioris ini berpendapat bahwa anak itu dilahirkan tanpa membawa kemampuan apapun. Jadi kalau kita dengar istilah tabula rasa, ya jadi kemampuan anak itu bagaikan kertas kosong, ya tidak memiliki apapun itu. Jadi anak harus belajar berbahasa melalui pengkondisian dari lingkungan, proses imitasi dan reinforcement. Jadi anak memperoleh perkembangan bahasa itu berdasarkan hasil stimulus atau hasil dari perlakuan atau hasil dari diberikannya stimulus oleh guru, oleh orang tua. Jadi inilah yang disebut dengan pengkondisian dari lingkungan, dari environment. Ya, tidak hanya dikondisikan, tidak hanya diberikan berbagai macam pengalaman belajar ataupun stimulus, tapi juga tentunya gitu ya, anak pasti berdasarkan hasil pengalaman atau pembelajaran di lingkungan tersebut dia akan meniru, akan lakukan proses imitasi ya, ditambah dengan tentunya ada penguatan reinforcement ya. Jadi para ahli behavioris itu beranggapan seperti itu. Jadi peran lingkungan memang sangat dominan terkait dengan perkembangan kemampuan bahasa anak. Nah, kemudian juga para ahli
perilaku menjelaskan beberapa faktor penting nih dalam mempelajari bahasa. Yang pertama, tentu jelas terkait dengan imitasi. Yang kedua, adanya suatu reward, reinforcement, dan juga frekuensi suatu perilaku. Jadi kalau kita ngelihat di sini ada penguatannya itu positif, ya tentu stimulus yang diberikan penguatannya itu positif, tentu apa yang disukai oleh anjing ya dia juga memberikan dampak positif gitu ya. Tapi kalau berupa punishment atau ini berupa ancaman, walaupun ancamannya ini positif, ya tentu tidak direspon oleh baik uh, kepada si anjing gitu kan. Jadi meresponnya kurang baik. Walaupun mungkin punishmentnya itu dia positif. Nah kalau reinforcementnya dia baik, tapi hal yang tidak menyenangkan atau negatif gitu kan, ya tentu stimulus yang nampak juga anjing ini dia tidak akan mau gitu kan ya. Karena ya tadi harusnya dikasih makanan ternyata dia diajak jalan-jalan mungkin nggak mau gitu ya. Jadi dia menolak itu. Nah kemudian ada juga dia punishment dan juga negatif. Tentu ini akan menjadi lebih parah atau menjadi sangat responnya munculnya adalah terpuruk gitu ya. Nggak tidak dikasih makan dengan ancaman mungkin segala macam itu menyebabkan respon yang diberikan oleh seekor anjing pun akan berdampak negatif gitu ya. Nah, teori-teori behavioris ini dikemukakan oleh B.F. Skinner. Dia memandang bahwa perkembangan bahasa dari sudut stimulus dan respon. Semakin banyak stimulus yang diberikan, ya kemudian diproses oleh individu tersebut, baik itu ada penguatan ataupun penguatan positif ataupun penguatan negatif, sehingga memunculkan yang namanya respon. Nah, kemudian Bandura pun memandang bahwa perkembangan bahasa dari sudut teori belajar sosial. Ya, jadi ada environmental event, ada observe behavior, ini dipengaruhi oleh internal event atau personal variable. Nah, ini belajar sosial, social learning dari Bandura, menyatakan bahwa anak belajar bahasa dengan melakukan imitasi atau menirukan suatu model yang berarti tidak harus menerima penguatan dari orang lain. Jadi berkembang tidaknya suatu bahasa itu tidak harus menerima penguatan dari orang lain kalau sosial, tapi adanya suatu peran dari lingkungan tersebut dan juga perilaku-perilaku yang bisa diukur. Tentu dipengaruhi oleh personal variable kayak berpikir, merasakan, dan sebagainya. Nah, ternyata betul bahwa teori behavioristik ini dikritik. Ya, dikritik karena menganggap bahwa perkembangan bahasa itu ya tidak dipengaruhi hanya berdasarkan pengalaman saja. Karena kalau seorang anak itu berubah atau terjadinya suatu perkembangan karena harus ada stimulus gitu ya, berarti itu seperti robot gitu ya. Jadi anak atau individu itu melakukan suatu hal itu harus ada perlakuan khusus. Jadi itu menafikan adanya peran kreativitas ataupun adanya mengabaikan peran kognitif, peran minat, peran kreativitas dalam diri gitu kan, itu mengabaikan itu ya. Jadi istilahnya ya apa yang diberikan stimulus kemudian merespon gitu kan. Jadi anak-anak itu berpikirnya itu linier gitu ya, atau tidak divergen tapi konvergen ya. Jadi contohnya kayak beberapa guru dia itu memberikan pernyataan tertutup dan sebagainya, itu pun sama guru sedang menerapkan teori behavioristik. Padahal kemampuan anak tentunya berbeda-beda, gitu kan ya. Tidak hanya berdasarkan perlakuan atau pengalaman yang diberikan saja. Oke, nah kemudian teori apa berikutnya yang kira-kira bisa menjawab dari kritikan ini? Ya, ada lagi teori berikutnya yaitu teori kognitif. Oke, nanti kita akan bahas di video berikutnya.